Jadi Mbak Ernia kan sehari-harinya kan segala sesuatu sendirian, cari kayu bakar, ke kebun, ke pasar, semuanya dilakukan sendiri. Pernah gak sih ada pikiran kapan gitu loh pengen punya suami, pengen punya pasangan tuh, ada nggak pikiran seperti itu? Pastinya ada lah, karena nggak mungkin saya hidup seperti ini terus, sendiri terus. Saya juga pengen lah secepatnya punya suami kalau sudah dipertemukan dengan jodoh saya yang sesungguhnya. Dan oleh karena itu kan saya berulang kali, saya ingin betul-betul mencari calon suami itu yang bisa menerima saya, terutama keadaan saya dan status saya. Apalagi kan saya seorang janda desa ya, yang hidupnya sederhana, serba sederhana dan nggak punya apa-apa, serba susah ya. Makanya saya cari calon suami itu biar hidup saya tuh bisa berubah dan nggak susah lagi gitu loh. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Sekarang ini jam 10 pagi ya guys. Biasanya kalau jam 10 pagi itu Mbak Ernia tuh ya lagi di kebun. Kalau nggak di kebunnya lagi masak. Kalau nggak masak, ya intinya sih Mbak Ernia tuh kalau jam 10 dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang nih ya. Mbak Ernia si janda desa tersebut tuh lagi sibuk-sibuknya gitu loh. Berladang, masak. Nah, sekarang saya mau coba ke tempatnya Mbak Ernia. Saya sudah tahu gitu loh Mbak Ernia tuh di mana kalau setiap jam segini. Karena setiap hari ketemu, soalnya rumahnya deket-deketan. Sampai sekarang biasanya Mbak Ernia tuh ya cari kayu bakar di kebun segala macem. Nah guys, ini udah mulai kelihatan. Tuh, ada Mbak Ernia ya. Kita coba deketin. Kayak sih Mbak Ernia tuh lagi cari kayu bakar. Maaf ya, di sini posisinya tuh di kuburan, di makam karena eh deket gitu loh tempatnya. Kayu-kayu bakarnya tuh. Ntar kita tanya ya, cari kayu bakar tuh buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ernia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain, Mbak? Lagi nyari kayu bakar, Oh, buat apa? ya buat masak. Kalau saya nggak punya duit buat beli gasnya, jadi saya pakainya kayu gitu. Sekarang kan jam 10 pagi ya, Mbak Ernia. Nah, itu Mbak Ernia sebelum aktivitas, sebelum cari kayu bakar, sudah sarapan apa belum? Belum, soalnya kan saya kebetulan di rumah saya lagi nggak punya apa-apa gitu. Jadi nggak ada yang bisa saya masak. Gas juga habis, makanya saya cari kayu bakar. Kalau saya nggak bisa beli gas, nggak ada duitnya, saya pakainya kayu bakar buat masaknya. Ya Allah, seharusnya ya biasanya kalau orang beraktivitas dulu, kalau orang mau berangkat kerja atau mau melakukan aktivitas apapun itu, seharusnya Mbak Ernia sarapan dulu, biar perutnya nggak sakit Mbak. Kalau misalkan nggak punya sarapan kan bisa datang ke rumah saya, nggak apa-apa, minta juga nanti saya bareng-bareng gitu loh, ntar kita makan bersama. Atau enggak, Mbak kan biasanya kan sering tuh masak singkong, ubi, kenapa nggak sarapan itu aja? Kebetulan kan di rumah gasnya habis dan nggak ada duit buat beli gasnya. Cari kayu bakar buat masaknya. Makanya saya cari kayu bakar dulu buat masak gitu. Tadinya sih saya pagi-pagi tuh mau sarapan ubi sama singkong. Cuman karena gasnya tuh habis, makanya saya cari kayu bakar buat masaknya gitu. Itu udah banyak banget. Itu Mbak Ernia sendiri yang ngerapihin. Iya, jadi tadinya saya dari jauh-jauh saya kumpulin ke sini gitu dan saya angkut ke. Kira-kira itu sebanyak itu tuh habis berapa hari kalau misalkan gasnya belum bisa kebeli tuh? Mbak Ernia sering masak? Enggak gitu kan, cari kayu bakar nih buat masak. Nah, jadi pertanyaannya tuh sering masak apa enggak? Terus habisnya berapa hari? Ini kurang lebihnya 1 minggu sih. Kalau habis tuh kurang lebihnya 1 minggu. Kalau ini udah habis, terus sayanya ada duit buat beli gas ya, saya sambung lagi pakai gas gitu. Sering masak apa aja, Mbak? Banyak ya masaknya, kadang sayur, kadang ya pokok lalap-lalapan dari kebun gitu, ambil dari kebun.
lebih enak aja gitu kerasanya gitu. Oh ya Mbak Ernia, ini kan kuburan ya. Apa Mbak Ernia nggak takut gitu cari kayu di kuburan sendirian? Kan emang nggak ada tempat lain gitu loh di hutan yang bukan di kuburan tuh. Ya, karena kalau di kuburan tuh tempatnya enak ya, adem, dan kayu bakarnya juga kebetulan banyak banget ya, nggak ada yang ngambilin, jadi sayang. Makanya saya ngambilin kayu bakarnya tuh di kuburan karena banyak gitu. Dan saya juga udah terbiasa ya, jadi saya nggak takut. Buat apa takut gitu loh. Iya sih, sebenarnya juga anginnya tuh semriwing gitu loh. Nah, kalau misalkan ada kuburan yang baru meninggal nih, takut nggak Mbak Erni tuh? Enggak lah, kenapa harus takut? Kok juga nanti kita bakalan mati kok. Jadi buat apa takut sama orang yang meninggal? Jadi Mbak Ernia kan sehari-harinya kan segala sesuatu sendirian. Cari kayu bakar, ke kebun, ke pasar, semuanya dilakukan sendiri. Pernah gak sih ada pikiran kapan gitu loh pengen punya suami, pengen punya pasangan tuh? Ada nggak pikiran seperti itu? Pastinya ada lah, karena nggak mungkin saya hidup seperti ini terus, sendiri terus. Saya juga pengen lah secepatnya punya suami kalau sudah dipertemukan dengan jodoh saya yang sesungguhnya. Dan oleh karena itu kan saya berulang kali, saya ingin betul-betul mencari calon suami itu yang bisa menerima saya, terutama keadaan saya dan status saya. Apalagi kan saya seorang janda desa ya, yang hidupnya sederhana, serba sederhana dan nggak punya apa-apa, serba susah ya. Makanya saya cari calon suami itu biar hidup saya tuh bisa berubah dan nggak susah lagi gitu loh. Dalam benak Mbak Ernia nih ya, kalau seandainya punya suami nanti, nah keinginan apa gitu loh, atau perubahan apa yang bakal dilakukan Mbak Ernia dengan suaminya? Yang pertama itu pastinya pengen punya usaha sendiri ya untuk kehidupan sehari-harinya, untuk menyambung hidup dan kebutuhan hidupnya. Saya tuh pengen usaha sendiri ya, buka usaha sendiri itu apalah gitu, yang penting usaha sendiri. Kalau kita sudah punya usaha sendiri kan enak gitu loh, jadi nggak susah lagi. Nggak, kalau kerja sama orang kan tahu sendiri, disuruh-suruh, terus juga nggak bebas, terus hasilnya juga kan segitu-gitu aja. Tapi kalau kita punya usaha sendiri, kalau kita usahanya lagi laris, banyak yang beli, kan pendapatannya juga kan meningkat gitu, banyak juga. Dan siapa tahu juga dari usaha itu saya dan suami saya bisa merubah nasib dan menjadi orang yang sukses seperti yang saya harapkan bersama suami. Ya, saya doain semoga Mbak Ernia cepat segera dipertemukan dengan jodohnya. Intinya sih Mbak Ernia tuh harus sabar ya untuk mencari calon suami, untuk mencari pendamping hidup. Jangan pernah menyerah, intinya sih. Jadi Mbak Ernia tuh harus benar-benar semangat gitu loh. Cari suami, cari yang bisa menerima Mbak Ernia apa adanya. Oh ya Mas, udah dulu ya, kayu bakarnya udah banyak nih, udah saya kumpulin, mau saya bawa pulang, terus saya mau masak, kebetulan saya udah lapar, Oh, malam sih. iya ya nggak apa-apa sok. Soalnya tadi kan katanya Mbak Ernia belum sarapan, cari kayu bakar tuh. Nah itu kan mau masak nasi tah. Iya, Terus lauknya apa nanti masak nasi tuh? ya biasalah, namanya juga orang kampung ya, seadanya aja. Saya mau masak sambal terasi, terusan Ah, ikan asin sama lalaban, udah itu aja juga nikmat kok. wah itu pasti enak nih. Kapan-kapan boleh nggak mampir mau nyicipin makanannya Mbak Ernia, terus mau diliatin sama orang-orang gitu loh. Siapa tahu orang-orang ada yang pingin masakannya Mbak Ernia. Boleh saja kalau mau mampir kapan-kapan boleh Mas. Ya Mas ya, saya mau balik, mau masak ya Mas. Iya, sok mangga. Ya, Mm-mm. juga kayu bakarnya. Iya, Dulu ya Mas. iya sok mangga. Iya, Mbak. Makasih ya wawancara hari ini. Ya, Nanti itu dibawa lagi, kita kesini lagi. iya nanti kalau saya masak dulu kan tinggal masak dulu. Ah, Kalau udah selesai masak, udah makan, saya kumpulin lagi nih kayu bakarnya Mas. iya. Lagi. Oh, ya udah hati-hati Mbak ya. Kebetulan saya juga mau pergi nih. Hati-hati Mbak ya. Tuh guys, Mbak Ernianya udah pergi, udah ngambilin kayu bakar.